Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat. Udah makan? Udah. Berarti bisa fokus ya kita dalam kegiatan ini. Sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, mungkin dari teman-teman dan sama-sama untuk berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita bisa berjalan lancar dan teman-teman bisa nemuin solusi nih dari rasa insecure-nya. Oke? Untuk berdoa di doa tidak dibatasi. Terima kasih. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang hari ini mau bersedia nih bantuin aku dalam tugas, karena ini juga termasuk tugas aku dalam mata kuliah yang mana nantinya mau aku buat laporan ke dosen aku. Jadi mohon bantuannya ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan tadi teman-teman udah merasa nih kalau teman-teman tuh punya rasa insecure gitu ya ke diri sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri kita buat kesepakatan dulu nih, teman-teman bisa untuk menyampaikan di sini, bisa terbuka saling cerita nih insecure-nya tentang apa sih, terus insecure-nya itu karena apa gitu, apakah emang ada pengalaman yang buat kalian secure atau ada temen yang ngejek dan lain sebagainya. Kita coba untuk gali di sini, jadi teman-teman tolong diceritain ya biar yang lainnya juga bisa paham, oh ini loh penyebabnya gitu ya. Dan di sini aku berusaha untuk jaga kerahasiaan kalian. Nah, untuk teman-teman nanti bisa untuk saling jaga juga ya. Kalau pembahasan kita cukup sampai sini aja, karena kan mungkin teman-teman juga mau kenyamanan kan di sini. Kalau misal obrolan kita sampai keluar kan, nanti ngerasanya, aduh kok malu ya diceritain nih sama orang lain gitu, ke orang lainnya gitu kan. Nah, kita saling jaga itu ya di sini. Oke, terus mungkin karena kita mau bahas insecure nih dari teman-teman, kita sesi perkenalan dulu ya. Mungkin dari aku, perkenalkan, nama aku Hoirun Tunisa, bisa dipanggil Nisa. Saat ini aku lagi studi di Unila, jurusan bimbingan dan konseling. Dari teman-teman mungkin ada yang mau memulai memperkenalkan diri dari nama panggilannya siapa, terus alasan insecure-nya kenapa dan berapa lama ngerasain insecure. Ada yang mau mulai? Iya, apa-apa. Kan kita menjaga kerahasiaan di sini. Dia tak kenal maka tak sayang loh. Lu tunggu guys. Gimana? Mau kenalkan diri? Ayo kenalin dirinya. Nama, alasan insecure-nya apa, sama udah berapa lama ngerasain insecure? Dari sini dulu deh, coba. Kayaknya paling bersemangat gitu loh di sini. Nama aku Arum. Alasan insecure aku tuh ketika rame orangnya tuh Kak. Nah, aku tuh kayak insecure aja kangen dilihatin gitu ya. Takut jadi pusat perhatian. Iya. Arum ngerasanya udah berapa lama ngerasain kayak gitu? Dari mungkin semenjak kelas 5 SD. Oke, berarti Arum ngerasanya dari kelas 5 SD takut jadi pusat perhatian gitu ya sama orang. Oke, makasih Arum. Bisa dilanjut mungkin dari sebelah kanan. Sebelah kanan atau sebelah kiri mulainya. Yaudah, kesini nanti ke sana ya. Bye.
Perkenalkan nama saya Alika. Alika. Alasannya insecure aku gara-gara Mas cantik. Ngerasa rendah diri ya, ngerasanya kok aku nggak secantik mereka gitu ya. Terus Alika ngerasanya udah dari kapan? Dari kelas 6. Kelas 6 SD. Oke, makasih Alika. Lanjut. Perkenalkan nama aku Alia. Siapa? Alia. Alia. Oke. Aku insecure karena kadang teman aku kayak lebih pintar dari aku. Lebih pintar dari kamu. Kayak menurut aku kayak gak terlalu pintar gitu loh. Oke, ngerasanya kok orang lain lebih pintar dari aku ya, gitu. Kok mereka bisa, gitu ya. Terus ngerasanya dari kapan? Ya udah sempat. Dari kelas 4 SD. Oke, makasih. Lanjut, gimana? Nama panggilan aku Eca. Aku insecure kalau misalnya foto pakai kamera belakang. Oh, Jadi mukanya nggak simetris. ngerasa mukanya nggak simetris. Terus ngerasanya dari kapan? Dari kelas 6. Dari kelas 6 SD. Oke, makasih Alika. Siapa tadi namanya? Eca. Terus gimana yang ini? Namanya siapa? Nama aku Naira. Aku insecure Naira. karena aku nggak sempurna kayak orang lain gitu. Ngerasa nggak sesempurna orang lain. Ngerasanya udah dari kapan? Dari kelas 7. Dari kelas 7. Oke, makasih ya. Kalau kamu gimana? Namanya siapa? Anissa? Oke. Anissa ngerasain insecure-nya kenapa? Karena aku beda sama yang lain. Beda warna kulit dari orang lain. Iya, sama nggak pintar kalau skincare pas ya itu. Oke. Ngerasanya dari kapan? Dari kelas 6. Dari kelas 6 SD ya. Oke, makasih ya teman-teman udah bersedia untuk cerita sedikit nih tentang insecure-nya kenapa. Tadi itu kan ada beberapa yang bilang ngerasa insecure karena kok aku nggak bisa sepintar dia ya gitu. Aku nggak secantik dia ya. Kok aku jadi takut untuk jadi pusat perhatian nih gitu kan. Terus mungkin ada juga yang ngerasa kok aku kalau foto pakai kamera belakang rasanya gak simetris gitu loh mukanya, jadi kurang cantik gitu ya. Mungkin ini bisa kita ini nih ya teman-teman, jadi pengingat nih untuk teman-teman. Oh ini loh rasa insecure dari teman-teman semua. Kan ini beda-beda ya rasanya ya, dan pengalamannya pasti beda-beda. Nah di sini kita bakal ngegali nih lebih dalam lagi tentang kenapa sih kok bisa sampai ngerasa insecure gitu loh. Kenapa bisa ngerasanya kurang dari orang lain. Padahal kan kita semua itu di mata Tuhan sama, dan di mata teman-teman semua itu pasti ada hal baik loh dari orang-orang sekitar yang bilang kita, kamu ini gini loh. Ada pasti positifnya gitu ya. Oke. Mungkin harapannya dari sesi konseling ini teman-teman bisa lebih paham ya kenapa alasannya, dan bisa lebih tahu nih gimana cara mengatasinya ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan aku kembali menekankan bahwa selama sesi konseling ini informasi apapun yang teman-teman sampaikan tolong dijaga kerahasiaannya untuk kenyamanan kalian juga, supaya nggak ngerasa malu loh informasinya disebar ke orang lain, atau kesel mungkin karena jadi ember gitu loh temannya gitu kan. Mungkin itu perlu diperhatikan juga ya. Dan tolong nanti teman-teman saling cerita dan saling ungkapin perasaannya di sini secara bebas, karena kan kenyamanannya udah dijaga nih. Nah jadi tolong komitmennya dijaga juga ya. Oke. Untuk sesi konseling ini mungkin kita bakal melakukan selama 30 menit ya teman-teman. Tolong kesediaannya bisa kurang atau bisa lebih, nanti tolong diingatkan aja kalau misal kelamaan ya. Oke. Terus mungkin untuk kita cari tahu nih lebih dalam, teman-teman tadi kan ada yang ngerasa insecure karena banyak nih asalnya gitu, banyak nih akibat
dijaga nih, teman-teman semua udah diberi kenyamanan supaya informasinya nggak terekspos sama orang lain. Jadi bisa diceritain nih, biar lebih mendalam, biar ada manfaatnya. Ayo. Gak apa-apa ya. Ayo cerita dulu. Nanti kalau cerita satu kan yang lain ikut. Maksudnya gimana sih? Kita ceritain gimana ngerasain insecure itu awalnya gimana gitu loh. Sampai ngerasa, ih aku jadi takut loh. Aku jadi ngerasa beda loh sama yang lain. Itu gimana? Apakah emang ada peristiwa tertentu? Misalnya kamu diajak sama teman, atau saat kamu sama teman-teman terus kamu ditegur kayak, oh kamu gini sih beda sama kita gitu. Mungkin Maksudnya nah, kita datang sekolah terus ini tanya apa gitu. iya, mungkin ada Soalnya gimana? iya. Gimana? Ada yang ceritain? Ayo cerita. Sekolah ini kan saya datang. Terus sudah beberapa hari kemudian juga ada temen cowok berkata aku kayak kalian aku lumayan gitu. Lumayan terus kalian tuh sama itu wanita jadi kalian itu aku tertekan gitu Ngerasa dilekan. ngerasa kayak malu aja gitu. Tapi mau bilang tapi takutnya dia orang ngapain aku gitu ya nggak dipukul tuh gimana jadi aku nggak berani mau lapor tapi tiba-tiba aku minta maaf sama aku semenjak itu. Tapi kamu masih merasa kalau apa yang diomongin mereka itu dibuat ke diri kamu kalau ih bener ya ternyata gitu. Kamu ngerasa kayak gitu nggak? Enggak. Berarti kamu ngebuang kan omongan jelek mereka itu yang tertuju ke kamu, terus kayak ya udah kan itu nggak benar gitu. Aku sudah berusaha hilangin kata-kata mereka tapi agak susah jadi aku terasa kayak mana ya kayak udah kalau pas biarin aja gitu kayak aja Tapi masih suka inget ya. ya Kasih ya udah cerita. Nah, teman-teman ada nggak nih yang mau cerita? Ayo, kamu itu kayak ada yang mau diomongin gitu loh. Gimana ngerasanya insecure-nya itu dulu awalnya tuh kenapa ngerasa insecure gitu? Gimana alasannya insecure tuh kenapa? Selesai deh kita. Ayo, kita sebutin aja alasan kamu insecure itu apa, terus akibatnya itu apa. Misalnya kamu ngerasa insecure itu karena ngerasanya kayak kok aku nggak secantik dia ya, terus kamu jadi minder gitu. Nah, kamu ada nggak insecure-nya kenapa, terus akibat dari itu perilaku apa yang muncul? Ayo, atau kamu jangan. Katanya tadi ada insecure gitu. Coba sebutin kan tadi takut jadi pusat perhatian kan. Nah, ada peristiwa kah dari alasan kamu yang sampai ngerasain insecure itu? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu loh.
Gak usah malu, gak usah takut, gak apa-apa. Aku juga pernah kok sama kayak kalian ngerasanya kok aku nggak sebanding sama yang lain. Ayo, ayo. Ya, gimana Arum? Aku tuh suka pernah sih ditunjuk untuk maju, tapi tuh aku kayak ngerasa malu gitu kak untuk ke depan, kayak takut gitu diliatin rame-rame. Jadi aku tuh kadang kalau misalnya lagi rame-rame kayak gini tuh aku lagi nyari tempat tenang, sepi, terus aku paling dengerin lagu itu doang. Berarti Arum sering karena takut jadi pusat perhatian, jadi suka cari tempat yang tenang, terus nenangin diri pakai lagu-lagu gitu ya. Oke. Kalau Arum sendiri tuh ngerasanya kenapa takut jadi pusat perhatian? Apakah emang Arum ada sesuatu yang ditakutkan, jadi takut untuk diperhatikan? Enggak sih kak, tapi ya kayak insecure aja gitu diliatin, malu gitu. Mungkin Arum ada nggak pikiran tentang gimana ya persepsi orang atau pendapat orang lain gitu terhadap perilaku kamu tadi? Iya ada pikiran kayak gitu. Mikirnya apa? Kayak apa ya? Kalau misalnya di kayak gitu itu kayak ngerasa aku dengerin sih kalau orang ngomong kayak gitu, tapi kayak malu gitu kak abisnya. Jadi Arum ngerasanya kayak orang-orang ini merhatiin kamu, terus mereka kayak ngomongin tentang kamu gitu ya? Oke. Mungkin dari teman-teman ada nggak yang mau ngasih tanggapan dulu nih ke Arum? Gimana? Nggak ada? Ya, mungkin belum ada ya pikiran ya. Nah, aku mau jelasin dulu nih. Dari perilaku Arum tadi itu, dari ngerasa insecure, terus Arum jadi menarik diri dari lingkungan, supaya Arum tenang, terus solusinya tuh Arum malah dengerin lagu nih, supaya dia bisa nikmatin me time-nya gitu. Nah, pas ditanya alasannya kenapa, karena Arum tuh sempat mikir orang-orang tuh merhatiin dia loh, terus orang-orang tuh mikirnya, mungkin Arum mikirnya itu kayak orang-orang nih kok ngeliatin aku sambil mikirin aku nih, sambil ngomongin aku nih gitu ya. Bener Arum? Oke, Arum ngerasanya kayak gitu tuh. Nah, teman-teman, itu namanya pemikiran irasional atau pemikiran yang semestinya itu belum tentu loh kebenarannya. Mungkin orang itu ngeliatin kamu karena Arum cantik atau lagi senyum gitu, atau emang mau temenan nih sama Arum, tapi Arumnya kayak takut duluan atau negatif thinking duluan nih ke orang lain. Nah, itu. Nah, sedangkan pikiran rasionalnya itu mungkin Arum bisa lebih berbaur ke orang lain gitu kan. Jadi kan Arum tuh lebih hindarin tuh berpikir terkait orang lain tuh mikir jelek loh tentang aku gitu. Orang lain tuh mikirnya kok ngomongin aku gitu kan. Nah, mungkin itu adalah pikiran irasionalnya Arum gitu. Tadi kan ada juga nih teman-teman yang ngerasa pikiran yang menyedihkan. Misalnya, kok mereka lebih baik ya dari aku, kok mereka lebih pintar ya dari aku gitu, kok mereka membeda-bedakan ya di antara aku gitu ya. Nah, itu adalah pemikiran menyedihkan nih. Mungkin dari teman-teman ada nggak mau nyampein lagi tentang pikiran menyedihkan yang muncul dari teman-teman tadi? Kan tadi ngerasanya kok dia lebih pintar ya gitu, merasa lebih rendah gitu dari orang lain. Udah nggak? Ayo, udah nggak? Misal kamu gini, pikiran menyedihkan itu kamu ngerasanya kayak dia tuh lebih baik loh dari aku gitu loh, kok dia lebih cantik ya dari aku, kok aku nggak yang secantik dia ya gitu. Itu pikiran menyedihkan gitu yang membuat kamu ngerasanya kok aku serendah ini gitu loh. Ada nggak?
Sering. Pas apa? Pas ngaji. Nah, pikiran apa yang perasaan apa yang muncul saat kamu mikirnya? Jauh ya? Jauh ini apa? Jauh di kalau Oh, jadi bagiannya itu kamu ngerasanya mereka itu pakai istilah itu untuk ngecap kamu sebagai apa ya, perbedaannya sulit ya. Jadi kamu ngerasanya sakit hati ya, kamu rasanya sedih gitu. Iya. Nanti kalau janji nanti seperti pikiran itu sebenarnya kan kamu mikir nggak sih kayak kenapa ya kok mulai rasanya kayak gitu, padahal kan catatan kamu tuh lebih banyak kan. Kalau dipikir-pikir nih kamu kan banyak, dan kamu ada berapa? Enggak. Nah, itu banyak loh. Berarti kan kalau misalkan temenan sama mereka tuh mereka nggak mempermasalahkan warna kulit kamu kan, artinya kamu diterima di sana. Nah, jadi teman-teman mungkin aku jelasin lagi ya, pemikiran irasional. Nah, tadi kan dijelasin kalau kamu bilang kamu diejek. Nah, itu kan pemikiran orang lain ya. Nah, pemikiran orang lain itu nggak bisa kan kita kontrol. Kita itu punya kontrol atas pemikiran kita sendiri, pikiran kita sendiri, perilaku kita gitu kan. Nah, sedangkan perilaku orang lain itu nggak bisa loh kita kontrol. Misal, kalau orang lain menilai kita kayak jelek loh aku, terus aku hitam loh, ada betisnya terlalu putih loh, kan serba salah kan? Itu ada di situasi yang serba salah kan? Kita harus ngikutin ekspektasi orang lain gitu ya. Nah, sedangkan yang baiknya itu kan kita lebih fokus ke pemikiran kita sendiri, apa yang bisa kita kontrol. Misal kita bisa mengembangkan mungkin yang ngerasa kok dia lebih pintar ya dari aku. Nah, kamu bisa lebih berusaha untuk perbaiki nilai-nilai pelajaran kamu. Kan kalian abis ujian toh? Nah, itu dari nilai ujian itu bisa jadi bahan evaluasi. Oh, kurangnya di materi ini loh. Berarti aku harus lebih dalamin yang ini gitu. Sebenarnya itu yang perlu dijelasin, lebih diperbaiki gitu loh. Jadi kita tuh lebih fokus pikiran yang punya kita aja. Jadi untuk kontrol terhadap pikiran orang lain tuh ya udah gitu kan. Emang kadang orang kan kita sebagai orang sendiri gitu ya, sebagai manusia gitu ya, kayak misal aku muji kamu ya, tapi dia ngejek kamu gitu loh. Walaupun dia ngejek kamu, tapi kan ada yang mau muji kamu lah. Jadi walaupun ada yang ngejek, tapi kamu tuh tetap punya yang mau muji. Sama kayak kita juga sebagai manusia kan nggak semuanya setuju kan sama orang lain. Mau orang lain itu ngerasanya ini benar, tapi menurut kita tuh ini benar loh, yang B itu yang benar, yang A itu salah. Nah, itu loh sebenarnya harus kita fokusin kayak. Dan sebenarnya tuh kita tuh nggak perlu mikirin yang orang lain omongin ke kita, karena kan itu juga sama aja kita menyalurkan energi kita untuk orang lain. Kenapa sih orang lain bisa ngerasanya itu lebih percaya diri, lebih ngerasanya lebih cantik, lebih lain sebagainya? Karena mereka punya dapat energi dari kita loh. Kita ngasih energi ke mereka. Kita yang ngasih menjual dengan mereka. Jadi tuh mereka ngerasanya, oh ya udah ngapain dengerin orang. Saya kan punya panggung sendiri. Sama kalian juga punya panggung gitu. Kalian punya panggung kalian masing-masing. Jadi pemikiran irasional itu cuma mengganggu kalian untuk maju. Kayak kamu ngerasanya kayak kamera belakang kok lebih jelek ya daripada kamera depan. Ya kan? Perilaku yang muncul, kamu sering megangin pipimu sebelah dari tadi ya. Itu yang berarti. Ya kan? Oke, coba kamu lihat dari teman-teman kamu, ada nggak yang pernah ngejek kamu nggak sih Menkes?
Udah kan? Berarti apa? Itu cuma pemikiran kamu aja. Walaupun ya, kalian pernah nggak sih lihat tren TikTok yang foto slide pertama, terus slide keduanya tuh kayak ada nggak sih yang ngerasainnya sama foto sebelah? Pernah nggak sih? Itu tuh aku juga sempat mikir kayak apa sih yang aneh gitu ya? Ternyata ada hal yang diri kita sendiri itu jadi kritik terus terjahat gitu. Kita tuh terlalu menilai diri kita. Misal kita foto, terus kita tuh cuma salah angle. Tapi pas kita foto tuh nggak ada kan yang komen, kenapa kamu angle-nya ini? Gak ada kan? Kenapa mukamu jadi gak simetris karena angle ini gitu? Gak ada kan? Jadi itu cuma aja. Kayak ya itu cuma kita tuh terlalu keras loh ke diri sendiri. Ngerasanya kok mereka lebih baik. Padahal ada aja loh mereka ngerasa oh foto ini tuh jelek loh, foto ini lebih bagus makanya mereka post yang ini gitu. Kan ada loh perasaan yang mereka pikir ada yang cacat yang mereka tuh bingung. Itu cuman pemikiran-pemikiran jelek tentang diri kita. Coba ya teman-teman pikir, benar gak pemikiran-pemikiran yang kalian pikirin tentang diri kalian itu yang ngerasa kurang pintar, yang ngerasa beda dari orang lain, yang ngerasa kok lebih jelek pakai kamera belakang, yang ngerasa takut diperhatikan. Kayak itu kan sesuatu yang tergantung sama persepsi kalian kan. Sama kayak kalian tuh suka sama orang. Kalau naksir sama orang kan, misal ya, aku suka sama kamu. Nah, aku tuh sukanya karena kamu senyumnya manis. Nah, mungkin orang lain tuh beda lah nilainya. Sukanya apa? Tapi kita juga nggak bisa ngindarin kalau orang tuh tetap ada yang nggak suka sama kita. Karena kita ya punya panggung kita sendiri. Gitu loh. Coba dari siapa Aura ya? Alinka. Dari Alinka. Tadi Alinka bisa minta tolong nggak untuk sebutin alasan ngerasa insecure-nya tadi itu kenapa, terus perilaku yang muncul apa? Karena kalau lihat orang-orang yang cantik itu kayak oh dia bisa ya cantik, aku nggak cantik dia, terus aku jadi minder. Oke. Jadi menarik diri ya karena merasa kurang cantik dari yang lain. Tapi pernah nggak Alika dengar mamanya mungkin atau abangnya atau adiknya yang bilang Alika tuh cantik? Pernah? Dari teman-teman deh nilai Alika cantik ya. Jadi Alika tuh apa? Pikirnya kok nggak cantik gitu. Itu pemikiran irasional kan? Pemikiran yang nggak realistis gitu loh. Ternyata sudut pandang tiap manusia itu beda. Apa nggak semua yang buruknya tuh bener adanya dari pikiran kita. Karena ada keterhubungan antara pikiran kita sama perasaan. Misal kita ngerasanya kita mikirnya kok orang itu apa ya? Kok mereka lebih baik ya dari aku, terus perasaan yang muncul tuh sedih. Abis itu perilaku yang muncul kita jadi menarik diri. Padahal kalau kita ngumpul sama orang yang kita pikir mereka lebih baik dari kita, justru kita punya manfaat. Kayak kita dapatnya, kita lebih tahu loh gimana caranya bisa sebaik mereka. Kita bisa tahu ternyata mereka nggak seburuk yang kita pikirin. Kayak mereka nggak mau nerima kita kan belum sampai situ kan. Nah mungkin sama kayak yang diceritain tadi. Kamu ngerasanya tadi ada orang yang ngejek. Nah mungkin orang itu juga lagi nyembunyiin sesuatu yang supaya menahan kamu untuk gak ngejek dia. Itu yang buat dia tuh berusaha untuk tutupin itu dengan cara yang salah. Itu tuh pemikiran irasionalnya dia yang dilakukan gitu. Nah itu perilaku tidak produktif yang dia lakukan. Gimana teman-teman mulai mikir nggak pikiran-pikiran yang irasional, terus ternyata baiknya gimana gitu?
Mulai kepikiran nggak? Jadi kita nggak bisa ngontrol nggak bisa ngontrol pikiran dan perilaku orang lain, tapi kita bisa ambil kontrol tentang diri kita dan pemikiran kita. Jadi nggak usah pikirin yang lain. Fokus aja sama diri sendiri. Semua itu di shoot. Anggap aja kita lagi syuting, terus kameranya ngadep ke kita aja. Orang lain itu cuma background. Jadi ngapain terlalu mikirin dan terlalu merhatiin? Oh, senternya gitu. Ya kan? Yang diperbaiki, yang rasanya kurang, ya diperbaiki. Selagi bisa diperbaiki. Misal ngerasanya, kok mereka lebih pintar, berarti kamu harus lebih rajin belajarnya. Ya kan? Itu yang dicari. Karena memang bakal ada aja gitu yang ngerasanya buruk. Nah, sekarang aku punya tugas nih buat teman-teman. Kan tadi kita udah ngobrolin tentang rasional dan irasional. Ya, terus perilaku insecure atau situasi yang buat kalian merasa insecure dan juga perilaku yang muncul. Nah, mungkin dari teman-teman bisa nih mulai aku challenge buat ini. Jadi kalian kayak mulai untuk ubah pemikiran irasional itu jadi lebih rasional pakai challenge. Itu kan ada situasi yang dialami ya. Nah, itu situasi itu kondisi saat kalian tuh kan suka ngerasa insecure. Mungkin misalnya lagi buka sosmed, terus ngeliat orang atau selebgram yang cantik banget nih gitu, terus mulai nge-compare diri sendiri. Nanti kan itu muncul pikiran kan, pikiran negatif yang muncul kayak, kenapa sih dia lebih cantik dari aku, kenapa dia kok aku jelek banget dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ditulis di kolom yang pikiran negatif yang muncul. Nah, terus abis itu tulis nih perasaan yang muncul tuh apa aja. Misalnya sedih, terus rendah diri gitu. Nanti dibuat skor. Misal ngerasa insecure-nya karena dia lebih cantik itu kan kita jadi rendah diri ya. Nah, misal skor pertamanya itu 9. Kayak kita ngerasanya jelek banget gitu kan. Langsung lihat aja kayak kok jelek banget gitu ya. Nah, itu coba dibuat pemikiran yang lebih realistis. Kan cantik itu relatif. Ya kan? Ya. Kayak tadi dia bilang dia ngerasanya minder. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa cantik. Padahal kalian bilang dia cantik. Berarti itu pemikiran dia doang dong. Orang kalian aja bilang dia cantik. Bener nggak? Nah, itu yang coba kita berubah. Nanti dibuat lagi nih, kan ada perasaan yang timbul lagi nih. Nah, setelah kalian mikir lebih positif, perasaan yang tadinya tinggi nih, harusnya lebih rendah kan. Nah, kalau misal dari rendah dirinya itu dari 9, terus setelah mikir kalau cantik itu kan relatif, ngapain aku nge-compare atau ngebandingin diriku sama dia kan emang skincare-nya mahal, perawatan terus, wajar dong cantik. Sedangkan kita natural loh, kita masih anak sekolah, masih pakai skincare yang dasar, pakai sunscreen, moisturizer gitu kan, belum pakai makeup, wajar kan? Nah, itu loh yang coba kita kelola. Jadi kan dari pemikiran itu mulai merendah nih skor skalanya, yang tadinya 9 mungkin jadinya 5 gitu, atau jadinya 4, tuh berproses mulai menurun. Terus nanti mulai ke tindakan positif dari kalian ngerasa insecure dari ngelihat foto tadi itu. Coba deh kalian lihat di galeri kalian, terus pasti kan ada kan, tiap kalian tuh pasti ngerasa yang ini tuh fotonya cantik banget loh, akunya pas ini tuh cantik banget loh, mau itu kamera depan kamera belakang ini cantik banget loh. Nah, itu loh yang kalian coba buat dari tindakan positif itu.
mungkin kalian jadi lebih sering foto-foto, terus ngeliat fotonya, oh yang ini cantik loh, oh yang ini tuh agak kurang angle ke kiri sedikit, tapi gak apa-apa, kan ini cantik juga. Pasti ada, tapi yang ini senyumnya lebih bagus daripada, walaupun yang ini yang sebelumnya angle-nya salah, tapi yang angle-nya salah itu justru senyumnya lebih bagus dari yang angle-nya benar. Itu pasti ada kan positifnya. Nah, itu yang coba kalian kembangin. Ya, nanti kalau misal berhasil untuk merubah pikiran yang irasional jadi rasional atau lebih positif, nanti ditulis skornya dari angka 1 sampai 10. Berhasil apa enggaknya, kalian tulis. Kalau kalian punya jurnal, buku journaling, planner gitu, nah itu bisa tuh buat tabel kayak gini supaya kalian lebih membiasakan diri untuk berpikir positif. Gimana, mulai kerasa nggak pikiran apa dan perilaku apa, atau nanti mau melakukan apa? Pikiran Arum kepikirannya apa? Kayak nggak usah menyendiri gitu, harus berbaur dengan teman kan. Kayak Arum ngerasanya harus lebih berbaur sama orang lain, karena kan mereka juga belum mikirin kita tuh, atau mereka juga pasti punya waktu lebih banyak untuk mikirin diri mereka sendiri kan. Nah tuh, ya mungkin untuk sesi ini cukup ya teman-teman, kan tadi janji aku 30 menit, ini udah lebih dari 30 menit, jadi sesi kita selesaikan ya. Aku mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah mau cerita, yang udah mau ngasih pengalamannya di sini, berbagi, dan nanti tolong ini diisi. Mungkin aku nggak bisa kontrol teman-teman selama jangka waktu tertentu untuk gimana perubahannya atau gimana perkembangannya, udah rasional apa belum pemikirannya. Kalau memang mau lebih lanjut bisa ke guru BK, nggak apa-apa, atau kalian buat aja sendiri di rumah, nggak apa-apa. Itu bisa bantu kalian untuk lebih auranya itu, kalau orang percaya diri lebih keluar loh. Coba kalian liatin orang-orang yang percaya diri itu bukan cuma karena cantik, tapi karena emang energinya itu untuk dia sendiri loh, bukan untuk mikirin ke orang lain gini, ke orang lain gitu ya, ke aku gitu. Jadi lebih fokus sama hal-hal yang positif aja ya. Kasih teman-teman, aku cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.